Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Deliana dari kelas E dengan nomor NIM 220701502160. Di sini saya akan menjelaskan materi ragam bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan ragam bahasa Indonesia. Yang pertama, pengertian bahasa, yang kedua ragam tulis, dan yang ketiga ragam lisan. Masuk di pengertian bahasa. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga manusia perlu berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Pada saat manusia membutuhkan ekstensinya diakui, maka interaksi itu terasa semakin penting. Kegiatan berinteraksi ini membutuhkan alat, sarana, atau media, yaitu bahasa. Sejak saat itulah bahasa menjadi alat, sarana, atau media. Masuk di materi ragam tulis. Definisi ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam bahasa tulis, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata cara penulisan atau ejaan, di samping aspek tata bahasa dan pemilihan kosakata. Dalam hal ini, kita dituntut untuk tepat dalam pemilihan unsur. Tata bahasa seperti bentuk kata, susunan kalimat, pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan juga penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan ide kita. Dan ciri-ciri ragam tulis: yang pertama, tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Yang ketiga, harus memperhatikan unsur gramatikal. Keempat, dilengkapi dengan tanda baca, huruf besar, dan huruf miring. Dan yang terakhir, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Contoh kalimat ragam tulis: yang pertama, Raina sedang membaca novel. Yang kedua, Andini mau menulis surat. Dan yang ketiga, namun engkau tidak boleh menolak hadiah itu. Kelemahan ragam bahasa tulis yaitu: yang pertama, alat atau sarana yang memperjelas pengertian seperti bahasa lisan itu tidak ada, akibatnya bahasa tulisan harus disusun lebih sempurna. Yang kedua, tidak mampu menyajikan berita secara lugas, jernih, dan jujur jika harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang dianggap cenderung miskin daya pikat dan nilai jual. Dan yang terakhir, yang tidak ada dalam bahasa tulisan tidak dapat diperjelas atau ditolong. Oleh karena itu, dalam bahasa tulisan diperlukan keseksamaan yang lebih besar. Kelebihan ragam bahasa tulis diantaranya: informasi yang disajikan bisa dipilih untuk dikemas sebagai media atau materi yang menarik dan menyenangkan, serta umumnya memiliki kedekatan budaya dengan kehidupan masyarakat. Sebagai sarana memperkaya kosakata, dapat digunakan untuk menyampaikan maksud, membeberkan informasi, atau mengungkapkan unsur-unsur emosi sehingga mampu menambah wawasan pembaca. Selanjutnya, ragam lisan. Definisi ragam lisan adalah bahasa yang diujarkan oleh pemakai bahasa. Kita dapat menemukan ragam lisan yang standar, misalnya pada saat orang berpidato atau memberi sambutan. Dalam situasi perkuliahan, ceramah, dan ragam lisan yang non-standar, misalnya dalam percakapan antar teman, di pasar, atau dalam kesempatan non-formal lainnya. Ciri-ciri ragam bahasa lisan: yang pertama, memerlukan kehadiran orang lain. Dan yang kedua, unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap. Yang ketiga, terikat ruang dan waktu. Dan yang terakhir, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Contoh kalimat ragam lisan: yang pertama, Indira bilang kalau kita harus belajar. Yang kedua, kita harus bikin karya tulis. Dan yang ketiga, rasanya masih terlalu pagi buat saya, Bu. Kelebihan ragam bahasa lisan: di dalam ragam lisan, unsur-unsur fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, dan objek tidak selalu dinyatakan. Unsur-unsur itu kadang-kadang dapat ditinggalkan. Hal ini disebabkan oleh bahasa yang digunakan itu dapat dibantu oleh gerak, mimik, pandangan, anggukan, atau intonasi. Dan kelemahan ragam bahasa lisan: ragam lisan sangat terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Apa yang dibicarakan secara lisan di dalam sebuah ruang kuliah hanya akan berlaku untuk waktu itu saja. Apa yang diperbincangkan dalam suatu ruang diskusi belum tentu dapat dimengerti oleh orang yang berada di luar ruang. Dan yang terakhir, inilah daftar pustakanya. Itulah tadi penjelasan dari saya, materi tentang ragam bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.